Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back di ini di Adventure Game Adventure Stop. Kali ini special edisi ya, dalam mengulik satu situs sejarah yang mungkin masih ditinggalkan dari bangunan zaman kolonial Belanda yang dibangun tahun 1916 ya, sekitar 1915 sampai 1916 ya. Rumah sakit Adipolo, atau yang dulu pernah difungsikan sebagai rumah sakit bagi Kesultanan ya, untuk orang-orang dari keraton ya, dari Solo ya, Surakarta. Dan rumah sakit ini sendiri dibangun pada masa kepemimpinan Pakubuwono X ya teman-teman ya, dan dikhususkan untuk mengatasi wabah pes yang saat itu sedang melanda di kota Solo ini ya teman-teman ya. Ada beberapa orang dari keraton, lingkungan keraton itu mengalami wabah yang cukup mengerikan pada tahun itu ya teman-teman ya. Dan di situ Sultan Pakubuwono ya, kalau nggak salah ini ya, Raja Pakubuwono X ya. Menurut artikel yang saya baca, dia memerintahkan kepada beberapa orang untuk mendirikan rumah sakit untuk menangani dan melakukan research bagaimana cara mengatasi wabah pes pada saat itu. Dan juga untuk cerita selanjutnya mungkin kita sama jalan ya teman-teman ya. Saya juga agak-agak sedikit ingat-ingat ini, ada perpindahan. Jadi peralihan dari rumah sakit ini dulu milik seseorang dipindah ke Pemda setempat itu pada tahun ya sekitar tahun 1948 ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Oke, buat cerita langsungnya ya, baru gabung jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, karena komen kalian bakal ngebantu channel ini ke depannya menjadi channel edukasi tentang sejarah juga ya, tentang eksplorasi, tentang bahas dunia malam. Kita jalan-jalan di sini, dan anything what we got here, kita tunggu aja final momennya seperti apa di rumah sakit yang cukup besar ini ya, perkiraan sekitar 20.000 meter persegi ya, karena ada lapangan. Saya masih penasaran sama lokasinya. Tetap stay tune guys. And here we go guys. Wow. Oke, dan wow. Oke, seperti biasa ya teman-teman ya. Kali ini saya bakal mencoba satu momen atau satu cara baru lagi ya, tentang view dari kamera saya ya, seperti yang saya peragakan kemarin, yaitu 3 sisi kamera yang bakal kalian dapat nikmati ya. Satu dari view kepala saya dan satu lagi dari view tangan yang saya pegang ya teman-teman ya. Oke, dan ini dia tampilan daripada samping ya. Sini saya menemukan ada satu mobil. Ini kayak mobilnya udah lama banget ditinggal. Ya, kita bisa lihat dari fisik mobil. Kalau dari tahunnya sih mungkin ini sekitar buatan tahun 1980-an teman-teman. Tapi kalau untuk yang lainnya, kalau aku lihat ada pelek yang mungkin ini custom baru ya teman-teman ya. Dan ini tampilannya. Sementara kita pergi ke bekas kamar mayat pertama teman-teman ya. Karena dulu waktu perpindahan sempat ada perpindahan ruangan atau alih fungsi ruangan dari ruangan kamar mayat yang di depan pindah ke belakang. Nah, ini yang perlu kita cari tahu. Dan tampilan dari bangunannya sendiri tuh udah kayak gini ya. Sangat kayak hutan. Jadi kalau dilihat dari luar itu nyaris gak kelihatan sih bangunannya kalau yang bagian sini ya teman-teman ya. Oke, dan oke, dari depan sana itu ada gapura ya. Ini adalah akses masuknya teman-teman. Oke, dan oh, this is amazing man. Oke, dan oke, kita cek dari bagian yang sebelah sini teman-teman. Dan ini kalau masuk, dulu aku pernah sempat diingetin ya sama seseorang di sini ya. Dia konten kreator juga dari aplikasi sebelah, sahabat saya ya,
si Ayah dari Pekok Squad ya, atau YouTube channelnya itu liputan Pekok Squad ya. Kalau kita mau masuk ke area sini itu katanya tuh itu bakal harus hati-hati karena ini nih bawah ular ya teman-teman ya. Dan yang kedua mungkin ya untuk masalah astralnya atau yang lain-lain ya mungkin kita kesampingkan dulu teman-teman, karena jujur we just looking at fact here. Jadi nggak cari yang seperti itu dulu ya. Tapi kalau ada, why not gitu ya. Oke. Dalamnya udah kayak gini sih. Gila. Besar banget, serius. Oke. Peralihan fungsi pada tahun itu sih kalau menurut saya udah cukup gimana ya? Udah cukup ribet sebenarnya. Assalamualaikum. Oke, dan wow. Oke, di sebelah sana ada beberapa ruangan yang di sini ada satu pohon yang lumayan mengerikan. Oke, dan kita masuk ke ruangannya. Kita tonton ruangannya di dalamnya ada apa ya. Assalamualaikum. Wow. Oke. Saya sempat dapat cerita dari salah seorang teman saya yang pernah melakukan eksplorasi di tempat ini tentang waktu pertama dia masuk ke sini teman-teman ya. Itu katanya ada beberapa ruangan yang tertutup dan nggak kebuka ya. Tapi sekarang aku bilang loh ini ruangan kebuka semua kok, nggak ada masalah. Oke, dan ini masuk. Oke, di sini ini ruangan pertama yang ada paling depan ya teman-teman. Dan di situ ada kamar mandi juga bisa dilihat. Dan oke, nggak mau lihat yang itu. Wis. Siapa? Oke, lumayan agak sedikit creepy ya di sini ya. Oke, sebelumnya ini aku mau jujur sama kalian teman-teman. Saya pernah ke sini dulu ya, teman-teman ya. Yang notabene aku harus loncat. Bismillah. Halo, assalamualaikum. Ini seriusan kayak gini. Oke, dan di sini ada satu ruangan juga, ada lorong sih. Kayaknya yang tembus ke depan deh, tuh kan bener. Oke, sudah dapat. Oke, dan kita lanjut lagi yang ke sebelah sini, teman-teman. Dan ini ada beberapa toilet yang memang ini notabene kayak toilet zaman dulu ya, parah banget. Oke, untuk masalah misteri dan yang lain-lainnya aku nggak mau ngomong dulu ya, karena memang di sini pernah ada beberapa kejadian yang Oke. Sepintas kayak ada sesuatu yang mengikuti dari belakang guys. Dan oke, ini tampilan jendela. Biasanya dulu kalau aku di sini ya teman-teman ya, aku waktu itu live di sebuah aplikasi ya, yang harus mengandalkan saya, memaksa saya untuk kayak, nah tuh kan banyak toket, untuk menghadirkan sesuatu yang benar-benar horor ya. Dari situ saya mendapatkan gaji, dan kalau di YouTube I think saya bisa jadi diri sendiri ya teman-teman ya. Oke, push. Oke, kamar mayatnya tuh katanya tuh mana sih? Lupa gua. Yang ini apa ini ya? Oh, ini kali. Kita sini ya. Assalamualaikum. Wow. Oke, kamar mandi lagi nih. Kamar mandi bukan kamar mayat. Aduh. Halo. Oke. That's a 5-minute first ya. Jadi 5 menit pertama ini aku masih belum menemukan apa-apa ya teman-teman ya. Cuman ini kok sudah mulai merinding ya. Oke. Dan seperti ini tampilan dalamnya. Udah benar-benar acak-acakan sih. Oke, dan kita masuk lewat sini. Assalamualaikum. Nah, jalannya tuh enak loh. Halo? Ya, ini kapan? Sedikit sih kayak aku dengar ada suara ini ya, apa namanya? Suara apa? Motor di luar ya teman-teman ya. Wow, oke, dari sini udah lumayan creepy. Oke, yang bagian sini udah lumayan apaan barusan? Weh.
Serius. Dan oke, kita masuk ke bagiannya sebelah sini, tapi kita nggak bisa keluar yang lewat sini teman-teman. Dan ini buntu kalau nggak salah. Nah bener kan, buntu. Wah, ini bentuknya sih kalau dari ruangan labirin-labirinnya masih ketangkap sih. Oke, dan ini sisa kayu lama. Oke, kayu pondasi yang udah cukup lama umurnya teman-teman ya. Dan untuk eksplorasi di tempat ini, suara langkah kaki barusan. Assalamualaikum. Wah, itu pecah udah tuh, hancur. Wow, rimbun banget. Oke, dan kita naik ke sini bentar dulu. Aku mau lihat yang sini. Oke, dan oh, di sini ternyata masih ada satu ruangan teman-teman yang aku nggak pernah masuk sebelah sini. Oh, bisa dari samping. Oke. Ya, aku sampai lupa di sini. Assalamualaikum. Ini seru. Itu apa tuh di atas? Kok kayak ada yang ngintip? Sayangnya ya teman-teman ya, dulu waktu aku eksplorasi ke tempat ini tuh astaga des. Wow, really scary ya. Pokoknya orang mau masuk ke sini tuh kayak mikir 2 kali mereka. Aduh. Dan ini aku keluar sini nggak bisa nih. Dan kita terpaksa harus balik lagi. Oke. Oke, 8 menit pertama ya teman-teman ya. Aduh. Masih ya masih baik-baik aja sih. Cuman ini treknya kok kenapa kayak gini? Apaan barusan? Woi. Kayak ada yang manggil barusan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, aduh, yang di sini udah lumayan mengerikan ya kan. Oke, harapan saya dalam mengeksplorasi satu tempat itu biasanya didasari dengan, karena saya itu kayak agak miris ya teman-teman ya. Sebenarnya ada beberapa tempat yang harusnya masih bisa difungsikan, nggak tahu untuk cagar budaya atau apa ya. Apalagi ini kayak apa barusan. Oke, di sesi ini aku cuma cerita tentang sejarah daripada rumah sakit ya. Perpindahan pasien. Kuplok. Astagfirullah, ya Allah. Tokek kali ya? Tokek mungkin. Oke. Perpindahan rumah sakit itu sempat dialami pada tahun, bentar nih, parah banget sih. Pada tahun 1976, teman-teman. Ya. 1976, seluruh pasien yang ada di sini berikut dengan alat-alat kedokteran yang digunakan untuk research apa segala macam lah ya. Pokoknya itu dipindahkan ke rumah sakit yang baru, itu namanya Rumah Sakit Mangkubumen kalau nggak salah ya. Itu tahun 1976. Perpindahan pasien secara serentak. Dan untuk fakta selanjutnya yang terjadi di sini, teman-teman, itu kayak menjelaskan bahwa rumah sakit ini dulunya sebenarnya itu dibangun barengan sama rumah sakit jiwa. Apa namanya tadi? Oke, dan nama pertamanya daripada rumah sakit ini sendiri aku nangkep mata kayaknya, kayak mata kelelawar gitu lah. Gue samperin aja lah ya. Mata kelelawar gede banget loh. Nyala-nyala tadi dalam situ. Oke, dan nextnya kita bakal masuk ke lorong ini untuk mengeksplorasi daripada ruangan. Mungkin ini adalah ruangan rawat inap yang ada di sini dulu ya teman-teman ya. Waduh, dan ini udah, yang bagian sini udah rimbun banget, udah kayak hutan sih sebenarnya. Oke, di sebelah situ ada sumur. Dan ini adalah koridor pertama, maksudnya adalah gang pertama untuk masuk ke akses bangunan bagian belakang, teman-teman ya. Waduh, udah kayak gini banget, gila. Oke, aman. Oke, dan coba kita lihat di sini, apakah kita bisa lihat sini ya teman-teman ya. Dan itu adalah di bagian lorong sebelah sana itu adalah bagian tempat
sumur ya, sumur dan kamar mandi, dan kamar mayat yang kedua itu dipindah ke sini kalau nggak salah. Tapi there's any something. Oke, nggak ada sih, nggak ada apa-apa. Wow. Assalamualaikum. Oke, wah ini kenapa kayak gini? Dulu masih bisa dimasukin. Ini terus masuknya gimana kalau kayak gini? Ya karena terlalu rimbun teman-teman. Dan oke, kalian bisa lihat nih keadaannya udah kayak gini. Dulu aku bisa masuk sini, cuman ini udah rimbun banget. Sudah terlalu rimbun teman-teman. Jadi kayak mau dipaksain juga percuma. Mau lihat mana nih? I don't think so man. Ini oke, kalian bisa lihat di bagian sini ya teman-teman ya. Ini udah nggak bisa dilewatin kalau kayak gini. Oke, saya lebih memikirkan untuk device ya daripada nanti kecantol dan terjadi sesuatu. Kita putar balik dan langsung aja ke bangunan bagian belakang. Dan saya akan menceritakan sedikit tentang sesuatu yang pernah terjadi di sini. Bukan mitos sih, maksudnya penemuan-penemuan apa aja yang pernah ada di sini ya. Yang pasti agak sedikit, mungkin kalau ada yang punya anak atau gimana, kupingnya ditutup dulu ya. Penemuan mayat ya. Penemuan mayat yang pertama itu adalah di sini pernah ada ditemukan baju ya, baju satu setel sama satu lagi KTP bertuliskan nama Anita sekitar umur 20 tahunan ya. Assalamualaikum. Buset, belakangnya udah lebih serem gini sih. Perasaan kemarin tuh kayak gini. Oke. Oh tapi ini udah agak lebar, sih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aduh, gila. Wow. Oke, sekarang kita pakai mode 2 lah. Oke. 3, 2, 1. Dan ini dia guys. Kita pakai mode 2 ya sekarang ya. Jadi kalian bisa lihat di belakangku juga. Ini belakangnya aja udah kayak gini ya. Dan oke, lampu warga ternyata teman-teman. Jadi kesimpulan saya tentang tempat ini adalah satu cagar budaya sebenarnya, bukan budaya, maksudnya cagar apa ya? Ya budaya juga sih. Karena rumah sakit ini awalnya adalah milik keraton teman-teman, sampai sekarang diserahkan ke Pemda setempat. Karena waktu itu pada tahun nggak tahu 1960-an ya, rumah sakit ini mengalami masalah keuangan yang menyebabkan sang pemilik tunggalnya itu Bapak Sigit, kalau nggak salah Pak Sigit ya, Pak Sigit. Untuk nama lengkapnya nanti ada di bawah, oke? Dan oke, nggak apa-apa, ada apa-apa. Kamar mayat kedua kalau nggak salah ini. Assalamualaikum. Udah lihat ada kelabang lagi barusan masuk. Oke, dan kita coba masuk. Wah, tumbuhnya udah sampai masuk. Dari tekstur bangunan teman-teman yang saya ceritakan ke kalian adalah oke, ini adalah bangunan Belanda banget, coba kalian lihat tuh ya, bangunan ini tuh udah kayak bangunan Belanda banget. Dan dari bangunan ini mungkin aku bisa kayak menyimpulkan bangunan ini adalah saksi bisu di mana dulu ada 2 kali penjajahan yang terjadi di Indonesia ya. Ada 2 bangsa saat itu pada tahun 19 dari pertama bangunan ini dibuat itu dari tahun 1915 sampai sekarang atau sampai 1945 itu ada 2 bangsa. Yang pertama tuh kan Belanda tuh ya. Yang kedua adalah bangsa Jepang teman-teman ya. Dan untuk fungsi sendiri dari masa penjajahannya tidak ada peralihan yang berarti ya teman-teman ya, dari tahun 1915 ke 1945 meskipun kita ada 2 negara berbeda yang masuk ke negara kita, gak ada fungsi yang berarti ya. Gila, heran gua. Oke, di sini saya sedikit merasa agak pusing sekarang ya teman-teman ya, nggak tahu ini kenapa.
Dan bagian estetiknya itu kayak sesuatu lemari-lemari kayak gini ya. Penutupnya, penutup jendela ini ya teman-teman ya. Jadi kalau dibuat foto vintage sih sebenarnya masih bagus, cuman udahlah. Dan lokasi penemuan baju satu style ya, pokoknya baju wanita satu style itu di sini teman-teman. Dan aku dapat info lagi, katanya di sini pernah terjadi satu kejadian gantung diri yang kedua. Nah, lokasinya di mana juga bingung. Assalamualaikum. Oh, makin rimbun guys. Oke, bisa kalian lihat di sebelah sini ya. Tuh. Tuh. Rimbun banget. Oke, dan ini lorong bagian depannya kayak gini nih. Bisa ngomong sama di tempat. Oke, untuk mode lihat-lihat yang lain ya, mungkin kalian bisa lihat mode yang ada di di kepala saya ini ya teman-teman ya. Oke, karena dari bagian ini aku nggak bisa kayak ngebohongin mataku ya teman-teman. Jadi arah kepalaku kemana ya ke situ ya. Oke, dan itu dia yang aku tunggu ya teman-teman ya. Bagian depan ini teman-teman yang aku tunggu. Sebenarnya dari tekstur bangunan yang aku sangat suka adalah vintage seperti ini ya. Oke, dan ini logo, wow keren. Dari teralis seperti ini ada fotografi, itu keren kali ya. Dan ini adalah sayap belakang teman-teman. Kalau bisa dibilang sayap, kenapa sayap ya? Aku juga heran. Waduh, gila ini udah kayak hutan cuy. Parah banget sih. Kayak adanya, oh udah. Oke, dan di situ udah kayak hutan belantara kayak gini sih. Dan yang mengandung unsur bangunan Belanda tuh sebenarnya yang sini ya teman-teman ya. Ini, Belanda banget. Assalamualaikum. Oke, saya harus sampai ke lorongnya sini baru bisa kayak dapet ya. Tuh, wah ini dia nih. Oke, dan ini dia tampilannya teman-teman. Allahu Akbar ya Tuhan, apa barusan? Apa sih? Oke, dan ini ada satu lorong di sebelah sini ya teman-teman, yang sebenarnya lorong ini mengarah ke bagian jalan utama teman-teman ya, jalan besar utama yang ada di samping kanan, kalau nggak salah ini samping kanan mesnya ya teman-teman. Dan ini udah hampir mirip sama yang kemarin ya teman-teman ya, yang aku ekspor kemarin ya, Benteng Pendem. Oke. Tapi untuk tahunnya sih kayaknya lamaan yang Benteng Pendem ya teman-teman ya. Oke, karena dari yang sana dibangun tahun 18 ini ya, 18 berapa? Pokoknya 1834 kalau nggak salah ya, sampai 1845 seingatku. Dan ini dalamnya, bagian dalamnya gila sih. Waduh, parah ya. Parah ya. Tuh bagian belakangnya kayak gini. Extremely creepy ya, lumayan creepy. Tapi biar kata creepy, karena saya suka sama bentuk-bentuk bangunan yang seperti ini ya, mohon maaf sih. Jadi rasa takut saya jadi udah bodo amat sama setannya. Oke. Nah. Oke, di sini aku udah mulai dibuat jengkel karena untuk saat ini saya sedang merinding, Rek. Oke, dan ini adalah titik terakhir di mana saya harus berjalan ya teman-teman ya. Maksudnya dalam artian sebagian besarnya saya mau kasih lihat ke kalian nih. Jadi yang bagian belakang ini sangat disayangkan sekali teman-teman. Jadi sampah, serius. Tuh. Dan terus ada suara motor. Dah, ini dia. Wah, ada pisang. Tuh kan jadi tempat sampah di sini. Wah, gila. Oke, dan mungkin
Sekarang kita pindah ke mode singlenya teman-teman ya. Dan here we go guys. Aduh. Gila parah. Oke, senter saya yang satunya udah sepertinya menjelang koit ya. Jadi gini aja udah ya. Biar enak. Ada satu tempat teman-teman ya yang sebenarnya yang di sini penemuannya itu lebih mengerikan teman-teman. Jadi kayak pernah ditemukan satu mayat ya, itu badannya setengah kebakar. Gila nggak? Itu motifnya itu bunuh diri atau enggaknya itu kita masih nggak paham sampai sekarang ya teman-teman ya. Karena itu masih untuk database-nya tentang kejadian tersebut itu aku masih nggak nemu ya. Tapi banyak yang beredar katanya sih kayak bunuh diri. Yang kedua katanya itu sengaja dibunuh terus ditaruh situ. Jadi masih simpang siur sih kalau menurutku. Oke, dan sebenarnya sih harus lewat sini ya, cuman karena udah terlalu ribut dan ini habis hujan teman-teman. Oke. Dan saat ini mungkin saya sedikit menjelaskan tentang maksud daripada konten saya. Saya tidak akan mengambil resiko yang agak gede ya, maksudnya ya, bukan agak gede sih, emang gede sih resikonya ya. Jika tempat terlalu rimbun, saya tidak akan memaksa satu ya. Tapi kalau memang itu di dalam ada satu objek atau gimana gitu, oke lah ya, saya paksa masuk. Tapi kalau nggak ada objeknya ya, buat apa kita masuk gitu ya? Kalau sekedar hutan gini aja ya semua juga punya ya. Tapi ya, dengan view seperti ini, oke, cukup membuat saya merinding lagi. Oke. Dengan view seperti ini saya cukup udah merinding banget ya teman-teman ya. Tapi ya mau gimana lagi, inilah Mes Arseto dengan segala kemegahannya. Saya bilang kemegahannya, saya nggak mau bilang ya apa itu toke atau apa ya. Itu ada tikusnya juga tuh. Oke, tuh ada gerak-gerak tikus. Saya nggak bisa bilang tempat ini angker karena satu eksistensi ya. Karena kalau menurut saya sih, kalau menurut saya pribadi ya, kalau dibilang ada, ya dari tadi ada gitu ya. Oke, saya mengesampingkan hal itu terlebih dahulu ya teman-teman ya. Karena tujuan saya kembali lagi pada konsep saya adalah sebuah eksplorasi menjelaskan satu bangunan dengan cerita faktanya ya teman-teman ya, bukan cerita yang dibuat-buat ya. Dan barusan ada suara apa? Gak ada. Oke teman-teman, kayaknya tempatnya kan agak di tengah situ ya teman-teman ya. Saya agak sanksi nanti takut apa ya? Bukan takut apa ya? Ini takut device jatuh atau gimana? Karena saya nggak bisa lihat lubang yang ada di bawah sini. So kita langsung potong videonya dan nanti kita ketemu di bagian sebelah sana. Oke, tetap stay tune. And here we go guys, dan kita sudah sampai di lorong sebelah kanan. Yang tepatnya pernah ada beredar info bahwa di sini pernah ditemukan satu mayat dengan posisi kebakar separuh teman-teman ya. Badannya tuh kebakar setengah, yaitu di sumur depan ya teman-teman ya. Dan bagian belakang sebenarnya ini cuma sekedar lapangan sih. Dulunya masih dibuat kayak latihan sepak bola daripada tim kesebelasan Arseto punya Kota Solo ini ya teman-teman ya. Aduh. Oke, untuk penjelasan kenapa disebut dengan Mes Arseto, karena dulu pernah dijadikan mes sepak bola teman-teman. Dari tahun ini sakit nih kalau gigit. Dari tahun 1985 sampai tahun 1998 ya. Tapi setelah itu tidak difungsikan kembali hingga sekarang teman-teman ya. Jadi untuk masa fungsinya itu ya terakhir ya di situ ya. Buset, gue kayak lihat ular barusan. Assalamualaikum. Nah itu dia sumurnya. Oke, ini bener gak sih jalannya? Oke bener. Gila. Oke, dan wah,
kaget gua. Assalamualaikum. Oke teman-teman, mohon maaf ya, aku agak sedikit mungkin agak sedikit melepas tadi ya, karena ada sedikit pukulan. Nggak tahu kenapa saya tuh disuruh mundur dari tadi ya. Ada apa sih? Dan ini gue bingung lihatnya mana nih. Kacau ganggu. Aku explore. Oke, dan di sini tempatnya yang ditemukan itu ya, apa? Mayat ya, setengah kebakar tuh. Dan karena saya bosan, ini semak nggak bisa dilewatin apa gimana sih? Nah, di sini nih teman-teman ya. Penemuannya waktu itu di sini dengan posisi badan udah di ujung ya teman-teman ya. Dia setengah badannya itu setengah kebakar, dan di sebelahnya bangunan ini ada sebuah sumur. Dan ini udah, aduh, udah rimbun banget loh. Ya, ini adalah tangki lama ya teman-teman ya. Kalau bisa dilihat nih udah karatnya udah sampai kayak gitu. Oke. Ini adalah lokasi ketiga tempat pernah ada kejadian sampai hilangnya nyawa. Dan dulu saya pernah mendapatkan satu pengalaman teman streaming saya pingsan di sini sampai mulutnya keluar darah. Habis itu di ujung darahnya itu ada ular lagi minum darahnya ya teman-teman ya. Habis itu kita langsung rescue. Dan oke, karena di sini jalannya agak susah ya teman-teman ya. Jadi ini lewat mana nih? Lewat sini apa enggak? Iya bener sini. Bentar. Oke, ya Allah. Ya. Oke. Oke, sekarang ke sana dulu. Mau sedikit ngintip ya. Sebelah sana. Dan ini udah kayak gini banget sih. Oke, dan ini center saya yang udah paling terang ya teman-teman ya. Dan kita jalan sedikit ke arah sini untuk sedikit menyaksikan sisa-sisa daripada bangunannya ya teman-teman ya. Wow, ini keren banget. Bisa kalian lihat di situ ada genteng yang sudah berhancur ya teman-teman ya. Oke, setarnya aku agak terangin ya teman-teman ya. Itu dia, kelihatan semua. Dan bagian sebelah sini ini udah bener-bener kayak, aduh, dan itu sumurnya teman-teman, bisa kalian lihat. Oke, sekarang kita kesini dulu. Ini semaknya udah sedikit enak sih, nggak kayak dulu banget. Astagfirullah, ya Allah. Mohon maaf teman-teman ya, tadi pas teriak mungkin ada beberapa teman-teman kaget gitu ya. Tapi memang kayak sedikit menenangkan diri tadi ya. Soalnya tadi jujur ada sebuah bisikan ya, nggak tahu. Pokoknya jangan anggap ini sebagai pembodohan teman-teman. Ini anggap aja sebagai kayak menguatkan mental aja sih. Kayak gimana sih? Mentalku tadi kepukul. Ada sesuatu yang ada sesuatu bisikan yang nyuruh aku balik tadi. Cuman aku nggak mau. Ya, karena tujuan saya baik. Jadi tujuan saya adalah mengupas sebuah sejarah lokasi ya, dengan segala keanggunan vintage-nya yang seperti ini. Dan oke, di sini dulu ada sebuah ruangan, nggak tahu kayaknya ruang inap sih di sini ya. Kalau bagian belakang tuh biasanya ada ruang inap ya, kayak semacam pavilion gitu lah. Oke, dan kita jalan udah sampai paling ujung nih teman-teman ya. Oke, dan kayaknya kita bakal crossing. Oke, bentar, di mana ya? Dan ini dia lapangan dulu yang sering banget dipakai latihan oleh teman-teman dari sepak bola kesebelasan Arseto ya teman-teman ya. Oke, jika mungkin ada beberapa info dari penjelasan saya yang kurang berkenan atau salah, atau mungkin ada pembenaran dari teman-teman semua ya, mohon dibantu.
sekali lagi saya butuh bantuan kalian untuk menguak satu tempat ya. Mungkin kalian tahu dulu cerita dari ayahanda atau ibunda ya tentang sejarah tempat ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke guys, sekiranya sekian dulu video dari Rio Adventure untuk spesial penelusuran di bekas Rumah Sakit Kadipolo atau Mes Arseto yang ada di Kota Solo ya, Surakarta ini. Sebuah rumah sakit milik keraton ya dulu, sampai akhirnya dipindah alih ke Pemda setempat, tapi ternyata sampai sekarang tidak terurus ya teman-teman ya. Harapan saya adalah semoga nantinya tempat ini menjadi salah satu cagar budaya yang bisa masih dilestarikan oleh dinas pariwisata, supaya bisa digunakan untuk mungkin tempat-tempat hunting foto atau segala macam ya teman-teman ya. Dan semoga lekas pulih untuk Indonesia buat semuanya. Jaga-jaga selalu kesehatan kalian ya, selalu gunakan masker, jangan lupa tetap pada protokol kesehatan. Saya akhirnya Rio Adventure pamit undur diri, ketemu lagi next di tempat-tempat berikutnya yang lebih gokil, yang lebih banyak cerita, menguak mitos, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.